Shalom warga kerajaan yang ada di Bali Blessing. Senang sekali saya berjumpa dengan Anda sekalipun lewat online service seperti ini. Saya percaya Anda semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa. Kita minta hikmat Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus memampukan kita untuk bukan cuma mengerti, tapi menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dan melaksanakannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah warga kerajaan, saya akan berbicara tentang mujizat yang terambil tentunya menjadi dasar Ibrani 13 ayat 8. Tapi sebelum kita membaca Alkitab banyak pertanyaan tentunya. Apakah mujizat itu masih berlangsung sampai hari ini? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Dalam Ibrani 13 ayat ke-8 di sana katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dari ayat ini kita sudah tahu bukan? Yesus Kristus tetap sama loh. Baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berarti Yesus yang adalah sumber mujizat itu tetap menyatakan kuasanya termasuk mujizatnya. Kalau dulu dia buat mujizat, hari ini dia tetap bisa melakukan mujizat. Bahkan sampai seterusnya. Haleluya. Kenapa ini harus saya singgung? Sebab ada begitu banyak orang, ya, bahkan orang yang cerdik cendekia sekalipun, mereka berpikir bahwa mujizat sudah selesai. Mujizat hanya berlaku ketika pada zaman rasul-rasul di gereja mula-mula katanya. Karena apa? Dan karena sekarang Tuhan sudah memberikan menurut mereka ini, yaitu kecanggihan teknologi, termasuk teknologi di bidang kedokteran. Ditemukannya juga obat-obatan yang luar biasa. Kecanggihan teknologi telah didapatkan sehingga bisa mendeteksi satu sakit, penyakit atau apapun. Saudaraku dikasihi Tuhan, silakan, banyak orang berpikir seperti itu. Tetapi saya harus katakan kepada setiap kita, kita harus mempunyai sebuah keyakinan yang kokoh bahwa mujizat itu tetap berlangsung sampai hari ini. Kalau cuma terjadi pada zaman nabi-nabi dan para rasul-rasul, apalagi dikatakan bahwa dua jawatan ini, yaitu nabi-nabi dan rasul-rasul, sudah tidak berlaku lagi. Cuma ada 3 jawatan, yaitu gembala, penginjil dan pengajar. Maka mereka berpikir mujizat sudah selesai. Mari saya mau katakan bahwa Efesus 4 ayat 11 bahwa dikatakan bahwa Yesus Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, para pemberita Injil, lalu gembala-gembala dan bahkan para pengajar. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus dan seterusnya sampai kita mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhannya sesuai dengan Kristus. Nah, 5 jawatan ini tidak ada bukti di dalam Alkitab ditarik salah satunya. Tidak ada. Kita percaya bahwa 5 jawatan tersebut berlaku sampai hari ini. Jadi pelayanan kenabian tetap ada. Pelayanan kerasulan yang kita kenal dengan prophetic maupun apostolic ministry tetap ada. Sebab itu mari kita punya keyakinan yang kokoh bahwa mujizat tetap berlangsung. Dan mujizat masih ada
di dunia ini selama bumi masih berputar. Sebab Alkitab menjelaskan bahwa ada waktunya nanti seperti bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan berhenti, penglihatan cukup berhenti sampai di bumi, dan bahkan mujizat sudah selesai. Ketika apa? Kita sudah berjumpa, kita memerintah bersama raja di atas segala raja dalam kemuliaan yang kekal. Baru di situ kita nggak perlu mujizat, karena tiap hari kita hidup di dalam mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan dan kemuliaannya dinyatakan luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, warga kerajaan, apa sih sebetulnya mujizat itu? Nah, ini dia. Menurut Wikipedia, ya, didefinisikan bahwa mujizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan atau melalui Tuhan, atau juga oleh kuasa Roh Kudus, dan dengan tujuan tertentu. Salah satu tujuannya apa? Untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jadi tujuan mujizat bukan untuk kepentingan kebesaran seseorang pribadi, tetapi untuk kemuliaan nama Raja di atas segala raja. Satu kali dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, ada beberapa orang yang merasa dirinya hebat dengan karunia-karunia yang dahsyat. Mereka berkata begini, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Wow, keren, ini pelayanan profetik. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Ini juga mewakili pelayanan evangelisme, penginjilan. Tapi yang berikutnya berkata, Tuhan, aku sudah melakukan banyak mujizat. Bukan cuma mujizat ya, banyak mujizat demi namamu. Ini apostolik, gambaran pelayanan kerasulan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan berkata begini, enyala dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu. I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Enyah, aku tidak mengenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa saudaraku? Tentunya ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak berkenan dengan adanya mujizat, pengusiran setan, ataupun yang disebut dengan bernubuat. Tetapi ini adalah masalah pribadi pelaku-pelaku tadi. Jadi tidak bertentangan kalau kita melakukan mujizat, nubuatan. Tetapi pelakunya tadi yang diusir oleh Tuhan. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Tuhan bilang aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal di situ dalam bahasa Yunaninya ginosko. Artinya mengenal secara intim, akrab seperti suami istri. Hati-hati. Kalau kita bisa saja melakukan perkara hebat termasuk mujizat. Tapi kalau pengenalan kita akan Tuhan tidak kita mau perdalam, kita tidak mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kita tidak menggali kebenaran lebih lagi. Kita cuma sekedar melakukan pelayanan tanpa ada satu keintiman yang dibangun dengan Tuhan. Beresiko ditolak oleh Tuhan. Tapi yang berikutnya Tuhan berkata, kamu sekalian pembuat kejahatan. Alasan kedua, kata pembuat kejahatan itu anomia. Itu artinya lawlessness, ketiadaan hukum. Sengaja melanggar kebenaran firman Tuhan. Tidak menghidupi firman Tuhan. Dan arti yang berikutnya dari anomia adalah tidak tunduk dan tidak taat kepada otoritas. Hati-hati saudaraku. Loh, kok bisa tetap melakukan mujizat ya, sekalipun tidak tunduk dan taat kepada otoritas. Banyak orang berkata, oh saya cuma bisa tunduk kepada Tuhan, saya tidak bisa tunduk kepada manusia. Tunggu dulu, bagaimana kita bisa tunduk hormat kepada yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saja kita nggak bisa tunduk dan hormat kepadanya. Saudaraku dikasih Tuhan, sebab itu perlu sekali ya mujizat dinyatakan, tapi disertai dengan karakter yang benar, disertai dengan pengenalan pribadi kepada Tuhan yang dekat, disertai pula dengan sikap hormat. Ada satu sikap menghargai kepada otoritas yang Tuhan berikan di atas kita. Ini penting sekali supaya kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya akan tunjukkan lagi ada ayat yang lain yang menekankan bagaimana sebetulnya mujizat itu bukan cuma sungguh ada ataupun tetap berlangsung sampai hari ini. Sebetulnya mujizat itu juga sudah ada di dalam diri kita. Kuasa untuk melakukannya sudah ada di dalam diri setiap kita. Ibrani 12 ayat 28 berkata seperti ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya,
dengan hormat dan takut. Jelas sekali ya. Kita bersyukur Alkitab mengatakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bagaimana caranya? Sederhana saja. Bertobat lalu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Kita mengalami suatu proses keadaan yang disebut kelahiran baru. Roh kita diselamatkan. Dan pada waktu kita mengalami pengalaman pertobatan, menerima Kristus dan kelahiran baru, di saat itulah kita katakan kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan demikian kerajaan Allah juga ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita. Nah, Kristus sekarang ada di dalam diri kita. Nah, kalau Kristus sang Raja di dalam diri kita, berarti kerajaannya pun ada di dalam setiap kita. Kabar baik bukan? Nah, ini sangat menggairahkan sekali dan sangat menyenangkan kalau kita mengerti kebenaran ini. Maka kebenaran ini akan memerdekakan setiap kita. Nah, warga kerajaan, bagaimana kerajaannya tidak tergoncangkan kok ada di dalam diri kita? Tapi kenapa kok kita seringkali bisa tergoncangkan? Kena pandemi corona saja saudaraku, Presiden Jokowi bilang banyak yang mati bukan karena virus COVID-19 ya, tapi karena ketakutannya seperti itu. Tergoncangkan, ada begitu banyak orang. Ekonomi digoncangkan. Oh, sendi-sendi kehidupan masyarakat banyak tergoncangkan. Lalu bagaimana dong? Kita orang percaya ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa kita bisa tergoncangkan? Masalahnya adalah karena kita tidak pernah mewujud nyatakan kerajaan Allah yang ada di dalam diri kita itu yang tidak tergoncang itu untuk dipraktekkan, untuk dinyatakan, dimanifestasikan keluar lewat hidup kita. Jadi sifatnya bukan outside in, tapi inside out. Ini yang Tuhan inginkan. Raja dan kerajaannya. Kolose berkata bahwa Christ in you, the hope of glory. Kristus itu di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Dia raja di atas segala raja. Sudah ada di dalam diri setiap kita. Nah, kerajaannya pun ada di dalam diri kita. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Artinya apa? Kerajaan Allah melampaui segala kebutuhan primer kita. Oh, ada kabar baik buat setiap kita. Kerajaan Allah melampaui semua kebutuhan primer kita. Ya, makanya Tuhan berkata, jangan khawatir apa yang kamu makan, jangan khawatir apa yang kamu minum, jangan khawatir apa yang kamu pakai, semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Jadi kerajaan Allah terdiri dari apa? Roma 14 ayat 17 menjelaskan, terdiri dari damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik ya. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Lalu kemudian dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kalau boleh saya tambahkan, ada poin yang selanjutnya. Kerajaan Allah terdiri dari apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kuasa. Haleluya. Semuanya itu sudah ada di dalam diri kita sejak Kristus jadi raja dalam hidup kita. Sekarang harus kita wujud nyatakan keluar, praktekkan keluar supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya kalau ini kita lakukan, hidup kita akan dipenuhi dengan mujizat-mujizat, dipenuhi dengan pertolongan. Kuasa Tuhan menyertai setiap kita. Kita mulai dari yang pertama, kerajaan Allah adalah kebenaran. Ya, kebenaran di sini berbicara tentang dikaiosune, right position. Posisi kita mesti beres di hadapan Tuhan. Ya, harus perhatikan posisimu. Ya, tapi juga perhatikan right relation. Kata kebenaran dikaiosune dalam bahasa Yunaninya mengandung dua makna. Right position, posisi kita mesti beres di hadapan Tuhan. Ya, tapi juga right relation, hubungan kita juga harus beres di hadapan Tuhan. Kenapa tadi orang-orang yang hebat di Matius 7 udah ngusir setan, bikin bernubuat, bikin mujizat ditolak oleh Tuhan. Mereka hidup tidak di dalam right position dan pula right relation dengan Tuhan itu sendiri. Ya, maka itu mari hidup di dalam kebenaran itu
harus kita wujud nyatakan. Ya, hidup dalam posisi dan hubungannya benar dengan Tuhan itu harus kita alami, lalu kita wujud nyatakan keluar. Tapi juga ada kata kebenaran yang kedua di dalam Alkitab yang Yesus juga pernah ucapkan. Kata kebenaran yang kedua selain dikaiosune itu adalah aletheia. Aletheia berbicara tentang firman Tuhan. Ya, makanya kebenaran seperti ini mesti dipraktekkan. Alkitab mengajar iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, sia-sia. Sebab itu mari kita rajin membaca Alkitab, merenungkannya siang malam, mempraktekkannya dalam hidup kita. Saya memberitahu, sukses is predictable. Sukses dapat diduga. Karena Yosua 1 ayat 8-9 mengatakan kalau kita membaca, memperkatakan firman Tuhan siang malam, maka kita dibuat Tuhan bertindak hati-hati. Lalu perjalanan kita dibuat Tuhan berhasil, malah beruntung. Bukankah ini sukses dalam ukurannya Tuhan? Dan sukses dapat diduga kalau kita terus bergaul, menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Hidup dalam kebenarannya, menyatakannya. Artinya kita menyatakan kerajaan Allah. Lalu kedua, damai sejahtera. Damai sejahtera bukan sekedar perasaan tenang seperti kebanyakan orang. Damai sejahtera adalah bahasa Yunani pakai kata irene. Ini bukan sekedar perasaan yang membuat kita segar, senang, tenang. Melampaui itu seharusnya disebut damai sejahtera di sini adalah suatu kondisi di mana goncangan sekalipun, badai sekalipun boleh menerpa hidup setiap kita. Kita tetap mengalami teranglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Tenang. Sekalipun ada badai, itulah yang disebut damai sejahtera. Dan ini mesti dinyatakan keluar, ya, sehingga kita terekspresi apa? Gak gampang panik, gak gampang khawatir, tetap menaruh percaya, harap kita kebergantungan penuh kepada Tuhan. Dan itu manifestasikan keluar, saudaraku, sehingga orang bisa lihat hidup kita, hidup dalam kuasa kerajaan Allah. Yang ketiga adalah sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa ini harus saya sebutkan juga? Sebab saudaraku, saya lihat di tengah pandemi corona seperti ini, banyak orang susah untuk bersukacita. Hei, saya beritahu kerajaan Allah di dalam dirimu, sukacita sudah ada di dalam dirimu. Harus apa? Inside out, dinyatakan keluar. Bukan karena kita nonton film lucu, nonton Sri Mulat, nonton pelawak membuat kita jadi sukacita. No, sudah ada. Sekarang pilihan kita lah yang harus kita wujud nyatakan keluar, saudaraku. Dan untuk bersukacita itu pilihan yang harus kita buat. Kita harus tinggal melakukan, mengimaninya, melakukannya, saudaraku. Bukankah hati yang gembira adalah obat yang manjur, No, akibatnya terjadi mujizat kesembuhan, terjadi mujizat yang lainnya, bukan? Nah, kita lihat. Dan Alkitab juga berkata, the joy of the Lord is your strength. Sebab sukacita daripada Tuhan itulah kekuatanmu. Nah, perhatikan baik-baik. Misalnya saudaraku, di tangan saya ini ada sertifikat tanah 10 hektar di Jalan Sudirman di pusat kota di Jakarta. Lalu di tangan kanan saya ini adalah misalnya, saudaraku, ya, majalah Bobo, majalahnya anak-anak itu, ya. Saudaraku, kalau kita serahkan kepada anak-anak, kira-kira mereka pilih mana? Pasti mereka pilih majalah Bobo. Karena ada apa? Paman Kebul, ada gambar-gambar yang menarik. Tapi kalau ini saudara, saya serahkan kepada saudara atau diserahkan ke saya pasti orang Surabaya bilang merem, tutup mata. Saya akan pilih sertifikat tanah 10 hektar di Sudirman. Come on man, ya kan? Nah, sukacita itu sudah ada dalam diri kita. Sekarang pilihan kita lah untuk mewujud nyatakan keluar, saudaraku, ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah, haleluya. Lalu yang keempat, kerajaan Allah terdiri dari apa? Kuasa. Kata kuasa di situ digunakan kata dunamos. Kuasa untuk apa? Yang menarik, kata dunamos mengandung pengertian kuasa atau kemampuan untuk melakukan mujizat.
kabar baik buat saudara. Haleluya. Mujizat, melakukan mujizat bukan monopoli mereka yang disebut pendeta-pendeta, mereka ada di pelayanan-pelayanan mimbar. Mujizat dapat terjadi dalam hidup Anda dan melewati hidup Anda, melalui Anda orang percaya. Bagaimana saya berani mengatakan seperti ini? Yesus pernah berjanji secara khusus buat kita yang rajin bersaksi, rajin memberitakan Injil Kerajaan Allah, maka kuasa mujizat akan menyertai kita. Di dalam firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18 berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perhatikan ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa orang percaya? Anda dan saya warga kerajaan, bukan? Haleluya. Dikatakan begini, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Oh, Anda dan saya melakukannya. Lalu siapa lagi? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Wow, keren sekali. Kuasa itu sudah ada di dalam diri kita. Yesus menjanjikan kalau kita jadi pemberita Injil, kita rajin bersaksi, tumpang tangan atas orang sakit, dikatakan orang sakit akan sembuh. Artinya mujizat masih ada, mujizat masih berlangsung. Dan bahkan mujizat itu sumbernya adalah Tuhan tentunya, oleh kuat kuasa rohnya. Tapi juga melalui hidup setiap kita, merefleksikan, memanifestasikan, menyatakan keluar kerajaan Allah yang ada di dalam diri kita itu. Kuasa yang ada dalam diri kita dinyatakan keluar. Sebab itu saudara jangan takut. Saudara berpikir, aduh ntar gimana kalau tumpang tangan orang gak sembuh. Yang menyembuhkan jangan lupa, itu kan Tuhan. Saudara hanya menyalurkan kuasa kerajaan yang ada di dalam diri saudara. Lakukan itu. Saya teringat ketika saya terpapar COVID-19. Saudaraku, tahun lalu, tahun 2020 tanggal 21 Maret. Dokter menyatakan saudaraku, ini kategori yang sangat berat, saudaraku. Sebab paru-paru saya di CT scan putih semuanya. Saya batuk-batuk gak berhenti-berhenti. Panas tinggi yang luar biasa. Buang-buang air, hilang rasa di lidah. Dan bahkan saya masuk rumah sakit, saya gak bisa tidur, saudaraku. Diberi obat tidur sekalipun tetap gak bisa tidur. Wow, pengalamannya menyiksa. Lalu saya disaturasi oksigen 84. Saya harus pakai oksigen, alat bantu. Bukan cuma dikenakan di sini, tapi ada alat bantu yang lain, nebulizer yang tujuannya untuk memperbesar saluran nafas saya. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam keadaan terpapar dan lemah seperti itu, saudaraku dikasih Tuhan. Wow, apa yang saya lakukan? Saya pegang perjanjian Tuhan. Saya percaya bahwa tanda-tanda mujizat tetap berlaku. Dan oleh sebab itu saya perkatakan firman Tuhan. Saya ada kabar baik. Mujizat terjadi ketika Anda memperkatakan firman. Karena firman berkuasa mencipta dari tidak ada menjadi ada. Haleluya. Dan apa yang saya katakan, saya ucapkan perkataan firman seperti yang saya kutip di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan biasa ini adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanku. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar untuk saya bisa melewati semuanya ini. Saya perkatakan tentunya di dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus, penyakitku telah disembuhkan. Dan saudaraku, seperti yang saya pernah sering saksikan, saya mengalami lawatan kunjungan Tuhan. Saya ditepuk pundak saya, disentuh 2 kali, dan terjadi mujizat. Padahal pada waktu itu dokter pun akhirnya mengakui, setelah saya sembuh beberapa bulan kemudian, saya makan bersama dengan dokter yang merawat saya. Dokternya berkata begini, Pak Roni,
Waktu Pak Roni sakit COVID itu kan Maret ya tahun lalu. Dan itu masih awal-awalnya COVID. Kami para dokter pun masih bingung. Sebetulnya obat apa yang paling cocok. Dokter belum tahu obat yang persis. Kalau sekarang kita sudah temukan, dokter-dokter sudah pintar, sudah punya pengalaman. Ada Remdesivir, ada Avigan dan sebagainya, bukan? Tapi waktu itu saudaraku, jadi saya tahu persis. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya mengalami kunjungan malaikat di tepuk pundak saya sebelah kiri. Dan saya sembuh total saudaraku. Dan sebulan sesudah itu saya CT scan kembali, paru-paru saya bersih, dan ini sudah 1,5 tahun lebih saya dalam keadaan sehat, segar, dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Saya mengalami mujizat secara pribadi. Saya tahu Yesus Kristus tetap sama, bukan? Dan Tuhan tidak pernah mencintai seseorang dan punya anak emas. Tuhan mencintai semua kita sama, saudaraku. Kalau Tuhan melakukan pertolongan mujizat kepada saya, Tuhan Yesus juga sanggup untuk menolong dan menyatakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Bukan cuma sembuh dari sakit, mujizat apapun di dalam hal keuangan. Seperti yang saya alami, aneh saudara, aneh bin ajaib. Saya seorang hamba Tuhan full time. Saya digaji dari gereja saudaraku. Dan saudaraku dikasih Tuhan, tetapi bisa mengkuliahkan anak-anak sampai 3 anak kuliah ke Amerika. How come? Gak bisa diterjemahkan oleh pola pikir manusia biasa. Tapi mujizat keuangan Tuhan bisa munculkan, karena Tuhan itu sumber keuangan, sumber mujizat. Kata Bapa di dalam bahasa Ibrani Abba artinya sumber. Dia sumber dan dia mensupply saudaraku. Sampai 2 anak saya sudah lulus master di Amerika dan tinggal satu tahun lulus dia saudaraku di Amerika Serikat. Semua dalam pemeliharaan Tuhan saudaraku. Hei, saya beritahu saudaraku dikasih Tuhan, Yesus hidup. Dia raja kita, dia pengharapan kita. Dan teruslah taruh pengharapanmu dan taruh imanmu yang kuat di dalam Tuhan. Sebab dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Saya bayangkan satu hari ada pertandingan besar saudaraku. Itu di mana? Di sorga. Wah, yang tampil pertama adalah nubuat. Wah, dia bernubuat saudaraku, menyatakan nubuat yang tepat sekali atas orang-orang ada di situ. Para malaikat bertepuk tangan menyaksikan itu. Lagi yang kedua, peserta kedua, penglihatan datang. Wah, dia tunjukkan penglihatan spektakuler yang membuat para malaikat pun berdecak kagum. Wow, keren. Lalu kemudian peserta berikutnya mujizat saudaraku, dan dia menyatakan mujizat hebat, mati bangkit, buta melihat, lumpuh berjalan. Wah, air putih dirubah menjadi anggur. Dan begitu mujizat yang supranatural dinyatakan, malaikat bertepuk tangan dan peserta-peserta lain itu menunjukkan kebolehannya. Tapi saudaraku, Dewan Juri Sorgawi memutuskan ada 3 pemenang besar. Siapa itu? Sesuai 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat ke-13. 3 saja finalisnya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Loh, mana mujizat? Mujizat saudaraku dalam tingkatan lebih tinggi tidak bisa menandingi 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan Alkitab menjelaskan yang terbesar dari antaranya ialah kasih. Kenapa kasih terbesar dari semuanya termasuk mujizat? Kasih bukanlah sesuatu. Kasih di sini adalah satu pribadi. Pribadi itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Sumber mujizat kita, sumber pengharapan kita, sumber kehidupan kita. Oleh sebab itu dasarkan hidupmu bukan sekedar kepada mujizat. Kita sudah percaya mujizat tetap berlangsung, tapi jangan sandarkan hidupmu kepada mujizat. Sandarkan hidupmu hanya kepada Tuhan. Sebab bangsa Israel di padang gurun sudah bisa melihat bagaimana tiap hari mereka melihat mujizat. Tiang awan, tiang api yang begitu besar, roti mana turun dari sorga, pemeliharaan Tuhan. Mereka lihat laut terbelah jadi 2. Mereka melihat, mengalami tiap hari mujizat-mujizat. Tapi mereka tetap tegar tengkuk, tidak sampai ke tanah Kanaan. Kenapa saudaraku? Karena mereka melihat dan mendasarkan hanya sekedar mujizat. Sebab itu mari kita beyond the miracle, melampaui mujizat itu. Gantungkan harapanmu, hidupmu kepada Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu
Tuhan Yesus buat mujizat. Hari ini apapun pergumulanmu, apapun beban yang saudara hadapi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Kau diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Sebab itu ayo kita akan berdoa. Kita akan datang kepada Tuhan. Apapun pergumulan saudara, saya harus ingatkan Kristuslah sumber mujizat kita. Dan saya harus ingatkan kerajaan Allah yang tak tergoncangkan sudah dalam diri kita, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kuasa. Artinya mujizat sudah di dalam. Sekarang tinggal dimanifestasikan keluar. Kuasa untuk melakukan mujizat sudah di dalam. Manifestasikan keluar supaya hidup kita tidak berpikir untuk diri kita sendiri lagi, tapi menjadi berkat bagi banyak orang, menolong banyak orang. Saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba selesai berbicara, tapi Roh memetraikan kebenaran dalam hati warga kerajaan. Siapapun yang dalam pergumulan, mereka membutuhkan pertolongan, mujizat-Mu. Datang kerajaan-Mu atas setiap mereka. Dan biarlah kerajaan yang sudah di dalam diri mereka, mereka boleh manifestasikan keluar. Dan bahkan mereka bukan cuma sekedar mengalami mujizat, mereka pun menumpangkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Mereka jadi pelaku-pelaku, perantara-perantara kuasa-Mu yang hebat, dan menyatakan pengaruh kerajaan-Mu yang nyata, menjadi pelaksana kehendak-Mu yang kuat di akhir zaman ini. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, dan tidak ada yang mustahil bagi kami warga kerajaan yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja, sumber mujizat kami bersyukur dan berdoa. Amin.